Raksa berhasil menarik tangan Jen untuk menghindari semua orang. Tatapan tidak percaya dan juga kecewa yang terpancar. Keingintahuan dan penasaran menggebu, tapi Raksa merasa tidak perlu menjelaskan pada mereka. Toh, gosip di kantor biasanya akan surut seirama dengan banyaknya laporan yang harus mereka kerjakan. Tapi mungkin kecuali tentang anak magang of the years. Apa? Jadi yang mau menikah itu kakak perempuanmu? Dan langsung ingin amblas masuk ke dalam kerak bumi. Mereka sudah menjauh dari keramaian, hanya ada mereka berdua, duduk bersejajar. Jen menunduk sambil meremas jemarinya. Malu, adegan di kantin kantor tadi kembali mengejar ingatannya, sampai pada adegan di mana dia menggebrak meja dan berteriak protes, dan juga sampai pada momen pengakuan perasaan terdalamnya. Aku pasti sudah gila. Bagaimana aku mengaku menyukai Raksa sih? Hubungan kami akan jadi seperti apa setelah ini? Jen bisa membayangkan akan sejauh apa kecanggungan membentang di antara mereka. Bahkan mungkin makan siang bersama hanya akan menjadi kenangan manis di ingatannya. Saat curhat sebelum tidur, tidak mungkin lagi. Hubungan baiknya dengan pacar Raksa tidak mungkin tidak akan kandas setelah ini. Kakak ipar, tolong aku. Aku ingin kembali ke momen tadi dan menjaga mulutku. Karisa loh yang mau menikah. Raksa bicara setelah melihat Jen mulai tenang. Raksa terdiam sebentar, dia pun terlihat sedang berusaha menguasai hati dan pikirannya. Mendapati kenyataan yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya, membuatnya bingung bagaimana harus bersikap. Ayah ingin Kak Nia membantu persiapan pernikahan. Melanjutkan kalimatnya setelah ada jeda tarikan napas dalam. Baiklah, jangan membahasnya. Jen pasti sudah merasa tidak nyaman. Begitu akhirnya Raksa menyimpulkan. Lebih baik membahas Nia. Ayah ingin Dania terlibat membantu pernikahan Risa, bukan sebatas sebagai istri presiden Antarna Group yang bisa mereka banggakan pada seluruh kerabat atau kolega tamu undangan. Tapi sebagai putrinya, sebagai anak yang telah lama terabaikan. Jen masih ragu. Jangan bicarakan itu, memotong langsung kalimat Raksa. Jen tahu arah keraguannya menggantung di suara Raksa. Laki-laki di sampingnya ini pasti mau membahas pengakuan hatinya itu tadi kan? Dia belum siap, walaupun jelas-jelas pasti ditolak, tapi dia tidak mau mendengarnya langsung dari mulut Raksa, apalagi sekarang. Jelas aku ditolak. Tidak mungkin kan dia putus dengan pacarnya dan memilihku? Dengarkan aku dulu, Jen. Aku bahkan belum bicara apa-apa. Sudah tercipta jarak antara mereka. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti ada yang berbeda. Bahkan udara yang berputar di sekitar mereka rasanya udah lain. Serba salah sendiri Jen jadinya. Tapi ia benar-benar belum menyiapkan hati seluas lautan untuk mendengar jawaban Raksa. Sekalipun tahu apa yang akan menjadi jawaban Raksa, sekalipun. Jadi dia tidak mau dibahas lagi dalam waktu dekat ini. Jen, baiklah, bicaralah. Terserah padamu, katakan saja apa yang mau kamu katakan. Kenapa? Menyerah memang. Pada akhirnya, apa yang harus dibicarakan tetap dibicarakan. Meskipun itu menyakitkan sekalipun. Begitu Jen berusaha mengutip kalimat sok bijak Sophie yang sering dia ambil di contekan akun-akun di sosial media. Apa Tuhan Saga akan mengizinkan Kak Nia membantu pernikahan Kak Risha ya? Lagi-lagi Jen membenturkan kepalanya di dinding tempat dia bersandar karena salah lagi menebak, mengutuki ketidakpekaan Raksa. Sekaligus bersyukur pengakuan cintanya tidak dibahas. Sepertinya pengakuan cintaku dianggap angin lalu oleh Raksa ya. Ayah bilang akan memintanya langsung pada Tuan Saga, tapi karena situasinya sedang seperti ini, aku merasa cemas. Raksa mengeluarkan HP-nya. Kalau Kak Nia tidak dilibatkan dalam pernikahan Karisha, aku yakin dia akan sangat sedih. Sekali lagi menjadi bagian keluarga yang tidak dianggap pasti akan menyedihkan bagi Dania jika itu terjadi. Memikirkannya saja membuat Raksa ikut bersedih. Kak Saga pasti mengizinkan kakak ipar. Jangan khawatir, nanti aku yang akan bicara dengan kakak ipar. Ya, benarkah? Baiklah, terima kasih ya. Detik bergulir. Saat mereka selesai membahas Dania, Raksa berdiri bangun melihat jam di tangannya. Sepertinya kita udah harus kembali.
Jen masih duduk dan belum bergerak. Dia menarik ujung jas Raksa. Raksa, masalah di kantin. Kalimatnya menggantung, tapi Jen belum melepaskan tangannya. Kalau Jen tidak mau membahasnya, bagaimana kalau kita anggap itu tidak pernah terjadi? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas, kamu sudah tahu kalau aku suka padamu. Tapi akhirnya Jen melepaskan tangannya dan menganggukkan kepala. Baiklah, begini aja. Toh hubungan di antara mereka pun tidak akan bergerak kemanapun. Sampai akhir mungkin Jen hanya ada di pihak yang mencintai. Jen mengikuti langkah kaki Raksa. Apa kau mau datang ke pesta Kak Risha juga? Apa boleh? Ah iya, apa dia menikah dengan selebriti juga? Tidak, Kak Risha menikah dengan salah satu kolega ayah. Dia ingin menikah dengan pengusaha seperti Kani ya. Apa dia iri melihat kakak ipar? Siapa yang tidak akan iri melihat kakak ipar sih? Jen tertawa. Kak Saka berlebihan menunjukkan cintanya pada kakak ipar. Jadi membuat semua orang iri. Sepertinya Jen sudah lupa dengan urusan pernyataan cintanya, cara kecanggungan dan sebagainya. Dia masih bisa tertawa sambil menepuk bahu Raksa seperti biasa. Epilog. Jen diseret ke kamar mandi, tubuhnya udah menempel di dinding. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu ada di depannya. Tidak, mereka bukan hanya terlihat penasaran, tapi juga marah. Jen, benar Raksa mau menikah? Dengan siapa? Orang kantor ini juga. Kapan mereka mau menikah? Jadi Raksa udah punya pacar. Kenapa kamu tidak pernah cerita pada kami? Tidak memberikan kesempatan Jen melihat siapa yang bicara. Mereka bicara bergantian seperti lebih berebut masuk ke sarangnya. Seniorku ini sudah pada tidak waras apa? Bukan Raksa yang mau menikah, kakak-kakak semuanya berusaha membebaskan diri. Tapi kakak perempuannya, aku keceplosan tadi karena terkejut juga. Menatap para wanita di depannya satu persatu. Jen sedang menduga-duga kalau mereka hanya fokus pada informasi mengenai Raksa. Mereka tidak dengar pernyataan cintaku tadi kan? Ya Tuhan, kamu membuat semua orang gempar saja. Jadi bukan Raksa yang mau menikah. Bukan Kak, mengibaskan tangan yakin. Nah, sudah. Kalian percaya begitu saja? Tunggu. Ada yang kembali masuk ke kamar mandi, menemui Jen yang masih membasuh wajah. Jen, kalau pacar bagaimana? Kamu bilang Raksa punya pacar kan? Duduk menyandar di pinggiran meja kaca, menunggu penuh harap jawaban Jen. Ah, memang aku bilang begitu ya Kak? Mengangkat bahu bingung sambil mengeringkan tangan. Kapan? Tadi, waktu di kantin. Mungkin kakak salah dengar kali. Jen bicara sangat meyakinkan. Percayalah seperti orang bodoh yang sedang dimabuk cinta. Aku salah dengar ya? Menimang-nimang sebentar. Mungkin iya. Sudahlah, mau aku traktir minum kopi? Boleh? Tuh kan, orang jatuh cinta memang kadang bodoh sama sepertiku. Tapi bantu aku dengan Raksa ya. Memang apa yang bisa aku lakukan? Makan siang di sebuah restoran keluarga dan disaga pada pemilik restoran untuk mengajak istrinya benar-benar ia lakukan. Di sebuah ruangan privat yang disiapkan khusus untuknya dan Dania, istri pemilik restoran ikut menyapa dengan sangat antusias dan berdebar. Wah, Nona Dania ternyata manis begini ya. Berbeda dari apa yang dia imajinasikan, gadis tinggi semampai dengan wajah dan penampilan glamor. Sketsa di kepalanya langsung terbang saat bertemu Dania. Wanita imut dan mungil, dengan rambut bergelombang dan riasan wajah yang polos dan sederhana. Dan keramahan yang menyentuh sampai hati walaupun ini kali pertama mereka bertemu. Dia bahkan ingin rasanya memeluk Dania dan mengusap kepalanya kalau suaminya tidak mengingatkan. Jangan melakukan kontak fisik berlebihan dengan Nona Dania, karena Tuan Saga tidak menyukainya. Jelas-jelas diucapkan suaminya semalam. Akhirnya dia hanya bisa berjabat tangan sebentar dengan Dania. Tapi aku benar-benar ingin menyentuh pipinya. Nona, apa saya boleh memeluk Nona? Dar, keceplosan. Saga langsung menoleh mendengar perkataan wanita yang berdiri di depan Dania. Sementara Dania tersenyum canggung. Kalau saja tidak ada Saga, dia pasti udah menghambur ke pelukan wanita parubaya di depannya.
Sayang, sang suami langsung menarik tangan istrinya untuk mendekat. Maaf Tuan Saga, sepertinya istri saya sudah kelewatan karena merasa senang bertemu dengan Nona Dania. Bahkan wajah Dania menjadi tidak nyaman karena suasana menjadi sedikit tegang. Istri saya sedang hamil muda, jadi maunya yang aneh-aneh Tuan Saga, maafkan saya. Melirik istrinya untuk diam. Memang apa hubungannya istrimu hamil dengan ingin memeluk istriku? Saga menjentikan jarinya agar Dania mendekat padanya. Tidak rela, suaranya jelas terdengar tidak suka. Sayang, Dania mendekat. Kalau ibu hamil, biasanya memang ngidamnya unik. Gak apa-apa ya, cuma peluk aja. Masih berdiri belum duduk di samping Saga. Tidak boleh, kemari. Sayang, ini mau bayinya dalam perut. Terlihat sekali dahi Saga berkerut. Memang orang ngidam itu begitu, agak aneh-aneh. Lanjut Dania menjelaskan. Kumohon berhenti berdebat dengan ibu hamil. Ini memalukan sekali. Apa itu ngidam? Dan berhenti bicara sembarangan. Bagaimana kau tahu itu maunya si bayi? Menepuk kursi di sebelahnya keras, supaya Dania duduk. Setelah istrinya duduk, dia melingkarkan tangannya memeluk pinggang Dania. Sambil melirik istri pemilik restoran. Dia milikku? Begitu ujaran penegasan di matanya. Sayang, namanya ngidam harus dituruti. Itu maunya adik bayi. Dania berbisik ke telinga Saga. Wajah laki-laki itu sedikit bersemu. Senyum langsung muncul di wajahnya. Baiklah, peluk sana. Kau akan menyesal menawariku itu ya. Senyum kemenangan sudah muncul. Akhirnya Dania memeluk istri pemilik restoran. Setelah melakukan transaksi dengan Saga, dia mengusap perut, mengucapkan kata-kata pujian, membayangkan kalau dia diberi kesempatan menjadi seorang ibu nanti. Apa aku akan ngidam aneh-aneh juga ya nanti? Nona cantik sekali. Semoga anak saya kalau perempuan bisa secantik Nona. Ucap ibu paruh bayi itu mengusap pipi Dania. Keinginannya udah terkabul. Dia terlihat senang sekali memeluk punggung Dania. Semoga Nona cepat ketularan hamil juga ya. Berbisik di telinga. Tidak ada yang secantik istriku di dunia ini. Saga menyahut dengan ekspresi tidak terima. Laki-laki tidak mau mengalah. Han yang duduk di sudut ruangan yang sedari tadi hanya diam menggeleng kepalanya penuh arti. Hentikan Tuan Muda, hentikan kumohon. Sepertinya cuma kamu yang tidak mau kalah dengan ibu-ibu. Ini ibu hamil lagi. Dania sendiri merasa malu setengah mati. Setelah selesai makan siang dan mendapat ucapan terima kasih bertubi-tubi dari pasangan pemilik restoran, Dania meninggalkan restoran dengan perasaan sukacita. Mendapat cerita kehamilan yang selalu mendebarkan, khususnya bagi ibu muda yang baru pertama kali mengalaminya, bahkan karena kelicikannya untuk menyusahkan suaminya. Dia udah punya rencana untuk ngidam apa kalau hamil nanti. Sayang, kita mau kemana setelah ini? Berjalan menuju area parkir. Mengantar mau pulang? Aku tidak mau pulang. Menjejakkan kaki keras sambil melepaskan lengan Saga yang masih berjalan beberapa langkah di depannya. Katanya jalan-jalan, ternyata hanya mau aku menemanimu makan. Masih diam sambil memasang wajah masam. Saga berhenti dan membalikkan badan. Kemari, kau lupa sedang dalam masa hukuman? Mau berulah lagi? Katanya sambil menggerakkan jari-jarinya. Tentu saja tidak, Yang Mulia. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Langsung mendekat dan melingkarkan tangan lagi ke lengan Saga. Membantahnya sekarang seperti menceburkan diri ke lubang neraka. Kenapa? Kau bosan di rumah? Dania menganggukkan kepalanya sambil bersandar kepalanya. Siapa suruh membangkang? Mencium rambut Dania. Iya, aku kan udah minta maaf. Jangan mengungkitnya lagi. Sudah ada di dalam mobil, dan mereka udah menyusuri jalanan. Tidak tahu kemana Han akan membawa kendaraan melaju. Apa aku benar-benar akan diantar pulang? Menyebalkan sekali. Nia mulai menggulung rambut seperti tidak ada bosannya. Apa paman tidak memberikanmu makan? Hari ini Dania terlihat makan jauh lebih banyak dari biasanya, dan Saga menyadarinya. Apa makanan tadi enak? Kau terlihat menikmati sekali. Membuat Saga penasaran, dan ia jadi berpikiran.
Benarkah? Sepertinya aku makan dengan normal tadi. Iya, makanannya enak. Jawab begitu saja biar cepat. Pikir Dania, kau mau aku memperkerjakan kokinya di rumah untuk memasak untukmu? Tidak, jangan aneh-aneh dan seenaknya Tuan Muda. Memang siapa yang akan langsung mempekerjakan koki restoran di rumah? Saat istrinya bilang makanan enak sebuah restoran. Semua orang aneh yang akan melakukannya. Benar tidak mau? Tanya Saga serius. Han akan mengurusnya kalau kau mau. Tidak sayang, setelah dipikir-pikir rasanya lumayan aja. Tidak sampai membuatku ingin makan tiap hari. Aku sampai lupa siapa suamiku. Mobil memasuki sebuah gerbang. Dania langsung melihat keluar kaca. Gerbang danau hijau dan keramaian menyambut mereka. Dania langsung merasakan energi terkumpul lagi di dadanya. Suaminya memang sering sekali bicara apa, tapi yang dilakukan apa. Membuat kejutan-kejutan tidak terduga yang selalu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia menyukai ini, sangat.